Apakah kamu pernah mencintai dalam diam, menjaga nama seseorang dalam doa, tanpa tahu apakah dia juga merindukanmu di sana? Kamu tidak mengungkapkan perasaan itu dengan kata-kata, tapi setiap malam namanya hadir dalam sujud panjangmu. Bukan karena kamu lemah untuk menyatakan, tapi karena kamu kuat untuk mempercayakan semuanya pada Allah. Ada rindu yang tak terucap, ada cinta yang kamu simpan rapi, hanya karena kamu yakin, jika memang takdir, Allah akan mempertemukan. Kamu tidak memaksa, kamu hanya percaya bahwa waktu Allah selalu lebih tepat dari waktu yang kamu inginkan. Tapi hari-hari terus berlalu, dia belum juga datang. Dan kamu mulai bertanya dalam hati, masih pantaskah aku berharap? Tenang, ini bukan akhir dari cerita. Bisa jadi justru disinilah kisah cinta kalian sedang diuji. Bukan untuk dipatahkan, tapi untuk dikuatkan. Karena cinta yang belum dikabulkan, bukan berarti cinta yang ditolak. Bisa jadi Allah sedang membentukmu agar kelak kau siap mencintai tanpa melukai. Ingat, penantian bukanlah hukuman, tapi bagian dari penyucian hati. Allah sedang membersihkan niatmu, sedang menguatkan sabarmu, dan sedang mengajarkan bahwa cinta sejati bukan tentang memiliki secepatnya, tapi tentang tetap mendoakan. Bahkan saat kau tak tahu apakah dia masih mengingatmu. Dan mungkin dia tidak pernah berhenti mendoakanmu juga. Dia tidak pergi, hanya sedang diuji. Sama sepertimu. Bab 1. Penantian adalah ladang keikhlasan. Setiap hari kamu menunggu. Setiap malam kamu menyebut namanya dalam sujud yang panjang. Mendoakan dari jauh, tanpa tahu bagaimana perasaannya di sana. Apakah dia juga sedang menunggu? Apakah dia masih mengingat? Ataukah kamu satu-satunya yang menyimpan semua harap ini sendirian? Tapi yakinlah, waktu yang kamu habiskan untuk menunggu bukanlah waktu yang sia-sia. Karena di balik diam dan doa-doa yang kamu jaga, Allah sedang membersihkan hatimu. Penantian itu sedang menyucikan niatmu, mengajarkanmu untuk mencintai dengan ikhlas. Bukan karena kamu ingin memiliki, tapi karena kamu ingin melihatnya bahagia, bahkan jika bukan bersamamu. Allah sedang menanamkan kesabaran yang tidak bisa diajarkan oleh dunia, hanya bisa dipelajari lewat cinta yang belum juga sampai. Kamu sedang dilatih untuk mencintai dalam bentuk paling murni, mencintai tanpa mengikat, mencintai tanpa memaksa, mencintai tanpa mengeluh pada waktu. Karena cinta sejati bukan tumbuh dari rindu yang tergesa-gesa, tapi dari ketulusan yang tahan diuji, dan kamu sedang melaluinya. Setiap malam kamu bermunajat, bukan hanya tentang dia, tapi tentang dirimu sendiri yang ingin menjadi lebih baik sebelum pertemuan itu terjadi. Penantian adalah ladang keikhlasan, tempat di mana kamu menanam harap tanpa pamrih, di mana kamu belajar bahwa cinta yang berkah adalah cinta yang dititipkan, bukan diminta dengan paksa. Dan keikhlasanmu hari ini sedang ditulis di langit, tidak akan sia-sia. Allah tahu setiap tetes air matamu, setiap doa yang kamu ulang-ulang, setiap perasaan yang kamu tahan agar tidak mengeluh. Dan percayalah, Allah tidak akan menyia-nyiakan cinta yang kamu letakkan di tangannya. Jika belum dikabulkan, bukan karena ditolak, tapi karena waktunya belum tiba. Mungkin ini bukan tentang dia. Mungkin ini tentang kamu. Tentang bagaimana hatimu ditempa agar siap mencintai dengan cara yang tidak menyakitkan. Penantian ini sedang membentuk versi terbaik dari dirimu. Dan jika dia memang jodohmu, maka dia pun sedang dilatih dalam ujian yang sama. Sebab Allah tidak pernah mempertemukan dua jiwa yang belum siap saling mendoakan, saling memperjuangkan, dan saling menenangkan. Maka tetaplah tenang. Ladang keikhlasan ini sedang tumbuh, jangan menyerah. Bab 2. Jika dia pergi, tapi namanya tak hilang dari doa, mungkin dia pernah hadir dalam hidupmu, mengisi harimu dengan harapan,
menghadirkan senyum yang sulit dilupakan. Tapi pada suatu titik dia pergi, entah karena takdir, jarak, atau keadaan yang tak bisa dipaksa. Dan sejak saat itu, semuanya berubah, kecuali satu hal, namanya masih tinggal dalam doamu. Kamu tak lagi melihatnya, tak lagi berbicara dengannya, tapi setiap kali berdoa, hatimu tetap menyelipkan satu nama itu. Diam-diam, tulus, tanpa pamrih. Kamu bahkan tak tahu apakah dia masih mengingatmu. Tapi kamu tetap menyebutnya dalam sujud, seolah dia tak pernah benar-benar hilang. Jika itu terjadi padamu, jangan buru-buru merasa lemah. Jangan mengira bahwa mencintai dalam diam adalah bentuk ketidakberdayaan. Karena bisa jadi, justru itulah bukti bahwa hatimu sedang dikuatkan oleh Allah untuk mencintai dengan cara yang paling luhur, lewat doa. Bukan kamu tidak bodoh karena masih mendoakannya. Tidak juga salah karena belum bisa melupakan. Karena melupakan bukan selalu tanda dewasa. Dan mengingat bukan selalu bentuk kelemahan. Ada cinta yang tidak harus dituntaskan dengan memiliki. Ada perasaan yang cukup disimpan, cukup dipanjatkan, cukup dititipkan kepada Tuhan. Kadang Allah menyimpan satu nama dalam doamu, bukan untuk kau miliki, tapi untuk kau doakan. Karena mungkin saat ini dia sedang rapuh. Dan tanpa kau sadari, doamulah yang menjaga langkahnya tetap kuat. Kamu menjadi perantara, menjadi jalan pertolongan yang ia tak tahu. Tapi Allah tahu. Cinta yang benar tidak selalu berakhir di pelaminan. Cinta yang benar seringkali justru diuji dalam diam, dalam keikhlasan, dalam kemampuan untuk tetap mendoakan meski tidak digenggam, dalam kekuatan untuk terus mengasihi tanpa harus hadir secara fisik. Dan jika suatu hari Allah memang tak menakdirkan kalian untuk bersama, itu bukan berarti doamu sia-sia. Tidak ada doa yang sia-sia jika diniatkan dengan cinta dan keikhlasan. Doamu sedang menumbuhkan cahaya di tempat yang tak kamu lihat. Sedang membungkus seseorang dengan perlindungan yang tak ia tahu datangnya dari mana. Jadi jangan malu jika namanya masih ada dalam doamu. Jangan merasa gagal karena belum bisa menghapusnya dari hati. Mungkin kamu tidak lagi memiliki tempat di hidupnya, tapi kamu masih punya tempat untuk mencintainya dengan cara yang paling suci, lewat doa. Dan itu lebih dari cukup di hadapan Allah. Bab 3. Allah tidak pernah menggantungkan takdir tanpa tujuan. Pernahkah kamu merasa seperti dibiarkan menggantung? Seolah-olah doa-doamu tidak kunjung mendapat jawaban. Hati sudah lelah menunggu, tapi tidak juga ada kepastian. Cinta sudah disimpan dalam-dalam, tapi tak juga ada kejelasan. Kamu pun mulai bertanya, apakah aku sedang diuji atau hanya sedang disia-siakan? Tenang, Allah tidak pernah bermain-main dengan perasaan hambanya. Jika Dia izinkan kamu merasakan cinta, itu bukan untuk menyakitimu, tapi untuk membentuk hatimu, untuk mengajarkan bahwa yang suci tidak datang dengan instan, yang agung tidak turun tanpa ujian, dan yang ditakdirkan akan melewati jalan-jalan penuh pembentukan. Mungkin kamu merasa digantung, tapi sesungguhnya kamu sedang digantungkan di langit. Didekatkan pada rahmatnya, ditarik dari dunia yang penuh ilusi, dan diarahkan ke jalan yang penuh makna. Kamu sedang diproses, bukan ditinggalkan. Kamu sedang disucikan, bukan diabaikan. Cinta yang kamu rasa, bukan cinta yang murahan. Maka prosesnya pun tidak sebentar. Allah sedang menghaluskan hatimu, agar cinta itu tidak jatuh sembarangan, tapi diturunkan di waktu yang paling suci, pada takdir yang paling mulia. Sebab cinta sejati bukan hanya soal pertemuan, tapi soal kesiapan untuk mencintai dengan benar, dan dicintai dengan cara yang diberkahi. Jangan anggap perasaanmu sia-sia. Jika Allah tanamkan cinta di hatimu, itu pasti punya tujuan, entah untuk menguji, memperbaiki, mempertemukan, atau bahkan melepaskan dengan damai. Tapi tak satu pun dari proses itu yang sia-sia. Semuanya sedang membawamu pada versi terbaik dari dirimu
dan dari cinta yang kamu doakan. Allah tidak kejam. Dia tidak membiarkanmu berharap hanya untuk dilukai. Tapi dia juga tidak ingin kamu menerima cinta yang belum siap menjagamu. Maka dia tunda, dia tahan, dia proses. Karena dia tahu ketika waktunya tiba, kamu tidak hanya akan menerima cinta, tapi juga kedamaian, ketenangan, dan restu dari langit. Jangan menyerah di tengah proses. Jangan mengira kamu terlupakan. Bisa jadi, kamu adalah seseorang yang sedang Allah jaga dengan sangat hati-hati, agar tidak jatuh pada yang salah, dan tidak cepat-cepat menyerah hanya karena belum paham arah. Takdir itu tidak menggantung. Ia hanya sedang disempurnakan. Dan Allah yang menulis kisahmu tidak pernah menulis tanpa tujuan. Bab 4. Terkadang, perpisahan adalah jalan menuju pertemuan yang lebih kuat. Tidak semua perpisahan berarti akhir. Tidak semua jarak berarti putus. Ada perpisahan yang justru dipakai Allah sebagai jalan untuk memperkuat cinta, bukan mematikannya. Karena cinta yang belum siap bisa saling melukai. Bukan karena niatnya buruk, tapi karena masing-masing masih membawa luka yang belum sembuh. Allah tahu kapan dua hati harus dipertemukan dan kapan keduanya harus dijauhkan lebih dulu. Bukan karena kalian bukan jodoh, tapi karena jika dipaksakan bersama sekarang, justru bisa saling menyakiti. Maka Allah pisahkan. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menyembuhkan. Untuk memberi ruang tumbuh. Untuk memberi waktu saling memperbaiki diri. Cinta yang dewasa lahir bukan dari mereka yang selalu bersama, tapi dari mereka yang rela berjauhan demi memperkuat cinta dengan cara yang lebih baik. Mereka yang bersedia mengambil waktu, bukan untuk menjauh, tapi untuk mendekatkan diri pada Allah, sumber cinta yang paling sejati. Jika kamu sedang mengalami perpisahan, jangan langsung menyimpulkan bahwa semuanya telah berakhir. Bisa jadi itu adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Bisa jadi Allah sedang memperbaiki dirimu dan dirinya di tempat yang berbeda, agar kelak saat dipertemukan kembali, kalian bisa saling menjaga dengan lebih bijak. Karena cinta sejati tidak takut jarak. Ia hanya takut kehilangan arah. Dan jika arahmu adalah Allah, maka sejauh apapun kamu berjalan, kamu akan dipertemukan kembali di waktu yang sudah disucikan. Percayalah, ketika kamu rela melepaskan demi perbaikan, kamu tidak sedang kehilangan, kamu sedang mempersiapkan. Dan cinta yang dipersiapkan oleh Allah akan datang kembali dalam bentuk yang lebih kuat, lebih tenang, dan lebih penuh keberkahan. Bab 5. Jangan ragukan takdir. Hanya karena waktunya belum tiba, takdir tidak pernah datang terburu-buru. Ia tidak berjalan sesuai keinginanmu, tapi sesuai hikmah yang Allah simpan dalam setiap detiknya. Kamu boleh saja berharap hari ini adalah waktunya. Tapi jika belum terjadi, bukan berarti Allah menolak. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan. Banyak orang menyerah bukan karena takdirnya tidak datang, tapi karena mereka bosan menunggu. Padahal, bisa jadi hanya tinggal satu hari lagi, satu doa lagi, satu langkah lagi, dan semuanya menjadi nyata. Tapi karena lelah, mereka berhenti. Karena kecewa, mereka berbalik arah. Dan akhirnya, kehilangan sesuatu yang sebenarnya sudah begitu dekat. Allah tidak pernah bermain dengan waktu. Jika kamu diminta menunggu, itu karena waktumu belum cukup matang. Bukan hanya waktumu secara lahiriah, tapi juga batinmu. Hati yang kuat tidak dibentuk dalam tergesa-gesa. Ia dibentuk lewat kesabaran, keikhlasan, dan keyakinan yang tetap menyala meski dalam gelap. Satu hal yang harus kamu jaga dalam penantian. Jangan pernah kehilangan iman hanya karena belum melihat hasilnya. Karena bisa jadi, tepat saat kamu ingin menyerah, takdirmu sedang mengetuk pintu. Kamu hanya belum sadar. Jangan ragukan takdirmu hanya karena waktunya belum tiba. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang datang dari Allah selalu datang tepat waktu.
Meski bukan waktu yang kamu harapkan, tapi waktu yang akan membuatmu bersyukur karena pernah menunggu. Percayalah, ketika waktunya datang, kamu akan memahami mengapa Allah menunda. Kamu akan tersenyum dan berkata dalam hati, "Alhamdulillah aku tidak menyerah dulu." Karena ternyata penantianmu tidak sia-sia. Ia hanya sedang disusun dengan sabar oleh tangan Tuhan yang Maha Tahu kapan segalanya paling indah. Bab 6. Ketika kamu lelah, ingat bahwa cinta yang ditunda itu disucikan. Tak ada yang lebih sunyi dari hati yang menunggu dalam diam. Kamu mencintai dalam ketenangan, berharap dalam kesabaran, dan menangis dalam doa yang tak terdengar siapapun. Kadang kamu lelah, kadang kamu ingin menyerah, karena cinta yang kau jaga tak kunjung menemukan jawabannya. Tapi tahukah kamu, cinta yang ditunda bukan berarti cinta yang ditolak. Ia hanya sedang dimurnikan, disucikan dari keinginan yang egois, dibersihkan dari nafsu memiliki, dan diarahkan agar tumbuh karena Allah. Bukan hanya karena perasaan sesaat. Allah tahu hatimu. Dia tahu betapa kamu berjuang menjaga perasaan yang tidak kamu paksakan. Kamu tidak meminta untuk segera bersama. Kamu hanya meminta agar jika benar itu jodohmu, maka pertemuannya penuh berkah, bukan tergesa-gesa. Dan cinta yang seperti ini butuh waktu untuk disempurnakan. Penundaan itu bukan hukuman, tapi perlindungan. Allah sedang menjauhkanmu dari kemungkinan disakiti oleh cinta yang belum siap. Allah sedang menjaga hatimu agar tidak tumbuh dalam tanah yang gersang. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan sadar bahwa penantian itu adalah bentuk cinta Allah yang paling lembut. Karena Dia tidak membiarkanmu menerima cinta yang belum matang. Jadi saat kamu lelah, menangislah dalam sujud. Ceritakan semua gelisahmu hanya kepadanya, karena disitulah tempat segala letih menemukan ketenangan. Dan saat kamu bangkit dari sujudmu, yakinkan hatimu bahwa cinta yang sedang ditunda sedang Allah jaga, agar nanti ketika kalian dipertemukan, tidak ada lagi keraguan, hanya keyakinan bahwa ini memang dari Allah. Dan karena Allah, cinta yang disucikan oleh waktu dan doa akan menjadi cinta yang tidak mudah goyah. Ia tumbuh perlahan tapi pasti, tidak menyakiti, tidak meragukan, hanya menguatkan. Dan kelak saat kamu bersamanya, kamu akan tahu, penantian yang kamu jalani bukan sia-sia. Itu adalah jalan pulang menuju cinta yang diberkahi. Bab 7. Jika kalian ditakdirkan, tak ada yang bisa menghalangi. Jika Allah telah menulis namanya bersanding dengan namamu di Lauhul Mahfuz, maka tak satu pun kekuatan di dunia ini yang bisa menghapusnya. Tidak waktu yang lama, tidak jarak yang memisahkan, tidak pula keadaan yang terlihat mustahil di mata manusia. Karena ketika Allah sudah berkata, kun fayakun, maka jadilah. Kamu mungkin lelah menunggu, mulai ragu karena tak ada tanda-tanda. Tapi ingatlah, takdir itu tidak diukur dari cepat atau lambatnya. Takdir datang ketika kamu paling siap, bukan ketika kamu paling menginginkannya. Dan jika dia memang untukmu, kamu tidak akan kehilangannya meski dunia berusaha memisahkan. Allah tidak meminta kamu memahami semua alurnya sekarang. Dia hanya memintamu bersabar. Karena dalam sabar, ada kekuatan untuk tetap bertahan meski hati ingin menyerah. Dalam sabar ada keteguhan untuk menjaga keyakinan meski kenyataan terlihat berbeda. Dan dalam sabar ada keajaiban yang diam-diam mendekat, mengatur semuanya untuk bersatu di waktu yang paling tepat. Tak perlu takut dengan siapa yang mencoba menghalangi. Tak perlu gentar dengan situasi yang terasa rumit. Karena jika Allah sudah menetapkan, maka semesta pun akan tunduk. Hati yang awalnya keras bisa dilunakkan. Jalan yang semula tertutup bisa terbuka. Semua yang terasa mustahil bisa Allah ubah menjadi sangat mungkin. Yang perlu kamu lakukan bukan menebak-nebak masa depan, tapi menjaga hatimu tetap percaya.
Terus berdoa meski belum dijawab. Terus memperbaiki diri meski belum tahu ujungnya. Karena saat waktunya tiba, kamu akan tahu bahwa penantian, doa, dan sabar yang kamu simpan selama ini tak pernah sia-sia. Jika kalian memang ditakdirkan, maka kamu tidak perlu berlari kemana-mana. Takdir akan menemukan jalannya sendiri. Dan kamu hanya perlu satu hal untuk menjemputnya. Hati yang tidak menyerah. Jangan putus asa. Doamu tidak pernah sia-sia. Setiap sujudmu, setiap harapanmu, setiap tetes air matamu, semuanya disimpan oleh Allah. Cinta itu sedang dijaga oleh langit. Dan ketika waktunya tiba, kamu akan tahu kenapa dulu kamu harus bersabar. Karena ternyata cinta yang kamu jaga juga sedang dijaga oleh Allah di hatinya. Dan kalian akan dipertemukan. Bukan karena saling mencari, tapi karena saling menunggu dalam iman dan doa.